Ya, Mi. Nggak ada, Mi. Nantilah diantar Bang Atan insyaallah. Rasa apa, Mi? Ayam, ya, Mi. Nanti insyaallah ya, Mi. Ya, ya. Nggak apa-apa sih, Bang Atan insyaallah nanti yang ngantar. Mm. Oke. Naratif aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi ya Kak untuk menghafal bahasa Inggris kelas 9. Oke. Nah, kita sekarang mau belajar tentang teks naratif. Teks naratif. Lihat di sini. Ada teks naratif. Tuh. Oke. Ada yang sudah pernah belajar teks naratif? Ada yang sudah pernah belajar teks narasi kalau bahasa Indonesia? Teks narasi dalam bahasa Indonesia bagaimana dia Kak? Yang kayak mana dia? Yang kayak mana dia Kak? Contohnya, contoh teks narasi. Come on. Kita lihat dulu berapa orang yang datang. Subhanallah, ada 18 orang yang datang ya. Mana yang lain ini? Ayo, yang 18 orang inilah. Teks narasi itu kayak mana dia, Kak? Cheryl, Raihana, Rania, Haskia, Naziha. Itu aja orang yang datang.
Yang lentah mana? Ayo kakak-kakak cantik soleha, baik budi, ramah tamah, tidak sombong, rajin menabung. Menceritakan sesuatu ya Ustazah. Iya, teks cerita. Kita bilang dia dengan teks cerita. Jadi teks yang bercerita itu yang sudah pernah kita pelajari pertama dulu di kelas 8, ada yang masih ingat? Teks apa? Yang sudah pernah kita belajar di kelas 8? Ustazah. Apa? Teks deskripsi Ustazah. Nah, deskripsi teks. Kalau deskripsi dia adalah teks yang menggambarkan. Deskripsi itu kita pelajari di kelas 7 ya. Nah, di kelas 8 kita ada berbicara tentang teks yang bercerita, tapi dia menceritakan pengalaman pribadi. Kita sebut dia dengan teks recount. Iya, recount text atau teks recount. Kita sebut dia dengan recount text. Itu. Jadi sama dengan naratif, sama-sama menceritakan sesuatu. Perbedaannya, teks recount ini dia menceritakan pengalaman. Bisa dia pengalaman yang sedih, bisa pengalaman yang lucu gitu. Kalau naratif dia terbagi-bagi. Ada legend, folklore, folk tales, fairy tales, itu naratif. Kalau kakak-kakaknya suka fairy tale ya kan? Sukanya Cinderella, apa lagi? Snowman, apa sana? Snow apa? Putri Salju bukan Snow ya? Apa Putri Salju kak? Ustazahnya lupa nak. Apa? Snow White, Snowman. Ya Snow White, iya Putri Salju, Snow White. Apa lagi? Aurora itu ya Snow White ya. Apalagi Magnificent, Maleficent kayak gitu ya, itu ya kan. Itu Sleeping Beauty ya. Kok tahu saja? Nah, karena saya pernah muda juga, pernah suka fairy tale. Oke, kita lanjut. Kalau ini fairy tale-nya orang Indonesia nih, ha. Ini putri apa ini? Putri joget-joget. Coba lihat gambarnya. Kira-kira ini legend atau mitos atau apa ya? Banyak kalau dia naratif, jenis-jenisnya banyak, Kak. Ya. Kita lihat. The old woman who lived in a vinegar bottle, an English tale. Seorang wanita tua yang tinggal di sebuah botol vinegar, apa artinya? Cuka gak sih? Iya, di botol cuka, an English tale, sebuah cerita dalam bahasa Inggris gitu. Orang Inggris bisa juga kita bilang. Once upon a time there was an old woman who lives in a vinegar bottle. The old woman would often sit on her front steps and complain, "Oh, what a pity! Why do I live in a tiny house such as this? I should be living in a charming cottage with a thatched roof and roses growing up the walls," katanya. Oke, kita lihat. Ada panjang rupanya ceritanya. Wow, panjang sekali. Nanti itu apanya? Kita ke sini dulu. Oke. Kalau kita ngomongin itu nanti kakak jadi lama, itu bisa kakak baca sendiri di rumah. Jadi kita mau fokus ke sininya dulu, kan? Ini namanya
saya lupa sih namanya istilahnya apa. Kita mempelajari materinya dulu. Kalau tadi kan contoh ya, karena kita daring ini, jadi waktu kita nggak lama, jadi kita ke materi dulu. Tuh, kalau yang itu banyak-banyak tadi kayaknya nggak ada sampai waktu kita nanti. Cuman tinggal berapa menit lagi. Oke, look at this. Teks yang tadi itu kita sebut dia dengan naratif, ya kan? Nah, sering ditanya purpose. Purpose kita saya sambil tulis purpose. Kalau gini nampak nggak, Kak? Nampak aja. Ntar ya, Nak ya. Kita kecili dulu. Kita besari, maksud kita kecili. Kalau kayak gini, kelihatan agak lebih besar enggak ini? Oke. Kelihatan enggak? Lumayan ya? Kita besarin lagi, apa yang terjadi? Oke. Kita lihat di layar. Nah, jadi kakak-kakak, teks yang tadi itu kita sebut dia dengan naratif teks. Oke. Kemudian apa purpose? Purpose itu adalah tujuan, atau kita sebut juga dengan dia social function, fungsi sosial dari teks naratif itu. Salah. Oke. Social function, kita bilang dia dengan social function. Social function, fungsi sosial kita bilangnya. Sama kalau ketika kita ditanya tentang purpose, kecil kali ya, Kak ya? Kelihatan? Ketika kita oke, thank you. Alhamdulillah. Ketika kita ditanya purpose, tujuan dari teks tersebut. Kemudian ketika kita ditanya aim, kemudian ketika kita ditanya goal, intention, tuh semua sama. Nih kita sebut dia dengan tujuan. Nah, tuh. Jadi purpose-nya, so the social function is of the narrative itu apa? To entertain listeners. Jadi intinya ini, Kak, kata ini. To entertain. Ini dia. Intinya adalah kata ini. Nih, entertain ini artinya ayo, apa artinya entertain? Untuk menghibur pendengar. Good. Untuk menghibur pendengar atau pembaca. Selain kata entertain, ada kata lain kita bilang dia amuse. Amuse pakai S atau Z, Kak? Amuse pakai S ya? Oke. Benar. Amuse, to amuse the listeners, the readers, by narrating or an imaginative story. Imaginative story dicatat, ini kita sebut dengan imaginative story, berarti cerita hayalan gitu ya. Kalau recount tadi baru kita bilangnya berdasarkan pengalaman, tadi recount. Ini dia. Oke. Next, itu kalau purpose-nya. Jadi tujuannya adalah menghibur. Jadi kata amuse dengan kata entertain itu memiliki makna yang sama. Artinya menghibur. Kemudian
kata kerja yang digunakan adalah past. Kata kerja dalam bentuk past. Atau kita bilangnya simple, yang dipakai adalah simple past. Tuh. Jadi language features yang digunakan dia menggunakan simple bukan simple past aja. Selain simple past juga ada yang digunakan. Jadi kita sebut dengan past tense. Past tenses. Tenses dalam bentuk past. Ada beberapa tenses dalam bentuk past yang digunakan. Di situ. Oke. Kemudian generic structure. Nah, generic structure-nya di sini agak rame ya, Kak ya. Nah, karena dia merupakan cerita ya, cerita yang kayak mana kita bilangnya? Cerita. Kalau kita bilang berarti dalam suatu cerita itu ada pertama pengenalan, kemudian ada masalah, setelah masalah sama kayak film atau sinetron. Nah, jadi ketika kita menceritakan tentang suatu, pertama ada sini orientation, perkenalannya. Ya, kita ambil saja biar bisa saja coret-coret. Kita coret-coret di sini. Yang pertama kita sebut dia dengan orientation atau perkenalan, yaitu perkenalan dari tokoh, pengenalan tokoh kita bilangnya kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya kayak. Sets the scene and introduce the characters, mengenalkan karakter, penokohan karakter. Kemudian itu orientation yang pertama. Kemudian ada complication. Complication itu muncullah masalah di situ. Provides problems faced by the characters. Bukan menyediakan kita bilangnya, berisi problem atau masalah yang dihadapi oleh karakter. Kemudian ada resolution. Setelah ada masalah, kemudian ada resolution. Resolution itu kita sebut dengan penyelesaian masalah. Dari asal katanya dari resolve. Asal kata resolution ini dari resolve. Resolve gini Kak. Tuh. Jadi dijadikan kata benda, jadilah dia resolution. Tuh Kak ya. Kita lihat dulu berapa yang datang. Wow. Banyak kali yang datang. 19 orang. Yang lain entah kemana ini. Jualan pajak kayaknya. Pening Wak. Udahlah. Ini Kak ya. Jadi dari resolve dia menjadi resolution. Jadi resolve sendiri artinya menyelesaikan masalah. Jadi resolution adalah penyelesaian masalah. Kemudian ada kita sebut dia dengan reorientation. Tapi kalau di story kalau untuk naratif, nah jadi nanti yang kakak catat yang dari Ustazah buat ini ya. Jadi ya namanya juga materi, ada perbedaan pendapat di antara para guru ya biasa juga. Karena Ustazah yang Ustazah pahami adalah tidak ada reorientation dalam naratif teks, yang ada di recount. Kalau recount ada reorientation, kalau untuk naratif pakai ini moral lesson. Itu dia koda atau kita sebutnya moral lesson juga, nilai moral lesson. Tuh yang terakhir. Kalau kalian belajar udah di kampus, udah kakak-kakak belajar di universitas misalnya, ada yang pengen kayak Ustazah, jadi kayak Ustazah lalalah, mau belajar bahasa Inggris awak, mau kuliah bahasa Inggris awak, mana tahu ya kan. Nanti
Enggak, ini kakak pelajari. Banyak lagi nih. Naratif itu generic structure-nya apa aja? Orientation, complication, resolution, coda. Oh, lebih dari itu. Orientation, complication, ada climax lagi namanya. Gitu. Banyak lagi. Tapi inilah dulu untuk anak-anak. Ini dia. Orientation, complication, resolution, coda. Tuh. Ya, Kak? Ustazah, Ya. eh, kemarin Ustazah bilang kalau misalnya kita minggu depan mau belajar future continuous gitu, Ustazah. Oh, itu. Ya, ya, nanti aja nggak apa-apa. It's okay. Mm-mm. Itu pengantar untuk ini, Kak. Pengantar untuk ini. Teks ini yang mau kita pelajari. It's okay. Jadi bisa kakak-kakak lihat ini? Dua ini aja. Bisa? Bisa saja. Kira-kira di antara dua ini, ya, di antara dua ini, manakah yang urutan 1 sampai terakhir? Nah, di antara dua slide ini, manakah paragraf pertama dan terakhir? Oke, dari sini. Coba kakak-kakak baca, silakan. Atau ini fairy tale ya. Kalau fairy tale kan agak apa di pikiran kita cari aja yang ini dia. Ini familiar nggak sama kakak-kakak kalau kita bilang Sangkuriang? Nggak tahu Sangkuriang? Nggak tahu Sangkuriang, Kak? Ada yang pernah dengar Sangkuriang? Do you know the legend of Tangkuban Parahu? The Legend of Tangkuban Parahu? Kalian tahu Gunung Tangkuban Parahu? Di mana itu? Di mana? Ayo. Di Jawa Barat, Zah. Iya, betul. Gunung Tangkuban Parahu di Jawa Barat. Nah, jadi di sini Ustazah harus membacakan sebuah teks tentang Tangkuban Parahu di situ. Kemudian nanti kakak-kakak mengisi ini. Tuh, insyaallah next week ya. Mudah-mudahan panjang umur murah rezeki kita bisa belajar lagi sama-sama next week. Itu dia. Oke. Nah, yang saya suruh pelajari itu apa, Kak? Future continuous tense ya. Itu yang sudah kakak-kakak untuk pelajari. Oke, kita keep dulu, nggak apa-apa, oke.
kita mau cepatkan aja belajarnya, kita masuk ke intinya. Nanti ketika ada yang nggak apa-apa kita lompat-lompat. Ya, yang penting-penting aja. Tuh. Okay, any questions untuk naratif? Any questions untuk naratif, kakak? Ini tadi ceritanya adalah tentang fairy, ya. Fairy, kalau kita bilang fairy apa? Berarti dia tentang peri. Kayak gitu ya, itulah. Tuh. Nih. Continue the following paragraphs into a good story, katanya. You may use the keywords available. Mau mensuruh melanjutkan story. There was once a man who had 3 sons and nothing else in the world but the house where he stayed. Each of the sons would wish to have the house after his death. Oh my God. But he loved them all alike. He did not know what to do. Kalian paham nggak ceritanya? Putranya itu gak mau rumahnya. Iya, betul. Jadi ada seorang lelaki yang memiliki 3 orang putra, and nothing else in the world, dan tidak ada lagi yang di dunia ini dimilikinya, but the house where he stayed, kecuali rumah di mana dia tinggal. Each of the sons would wish to have the house after his death. Anak-anaknya berharap mendapatkan rumah itu setelah dia mati. But he loved them all alike. Tapi dia menyayangi semua anaknya. He did not know what to do. Dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. At last, akhirnya a plan came into his head, and he said to his son. Akhirnya sebuah rencana datang ke pikirannya. Dia berkata kepada anak-anaknya, go into the world. Pergilah ke dunia, and try each of you to learn a trade. Dan cobalah untuk berdagang. When you all come back, ketika kalian semua kembali, he who makes the best masterpiece shall have the house. Dia yang membuat masterpiece terbaik akan memiliki rumah ini. The sons were well content with this. The eldest determined to be a blacksmith, the second a barber, and the third a fencing master. They fixed a time when they should all come home again. Then each went his way. What do you think the 3 sons would do to win over his father's heart? Who would finally make it? Itu pertanyaannya. Jadi ini masih bersambung ya. Oke. Kakak-kakak, kalau ada yang bisa mendapatkan cerita ini kalau dibuat seperti ini kemungkinan ada. Kalau kalian mau cari, ini ada literaturnya. Sekiranya ada, coba kalian cari. I want one of you, nanti salah satu di antara kakak-kakak yang cuman 19 orang sedih. 19 orang lah kita di sini ya kak ya. Di antara kakak-kakak ini yang soleha rajin ini, nanti siapa yang bisa membacakan akhir dari cerita ini, menceritakan akhir dari cerita ini, kira-kira siapa di antara kakak yang bisa? Nah, kakak cari cerita ini, kira-kira kelanjutannya apa gitu, ya kan? Kemudian nanti kalau di sini kan disuruh membuat sendiri ya, kalian cari aja. Kemudian iya.
Kemudian nanti ceritakan ke Saza next week insyaallah. Oke? Paham nggak? Any questions? No? Oke. Very good. Kita selesaikanlah sekarang. Cuman berapa orang lah kalian? Oke, Kak. I think that's all for today. My beloved students, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cuman 19 orang lah, Mi. Setiap hari kayak gitu. Iya, Mi. Enggak sih, cuman masih ini aja. Belum ada kasih tugas. Salah. Ini pertemuan ketiga ya? Keempat ya, Mi. Dia apa, Mi? Kurasa apa? Hmm. Coba lah, kira-kira berapa lama?